de kami ndak kaba ado Ustaz, ndak kamang-amang ado. Jangan ibu bapak, hati-hati, jangan bermain api. Kita manusia ini lemah ibu bapak. Nabi Adam saja dikeluarkan dari surga karena bisikan setan, iblis. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Zina itu adalah perbuatan keji, menjijikkan. Wasa'a sabila, orang yang berzina adalah yang menempuh jalan yang paling buruk. Jadi kalau ada orang mau berzina dia, ikulah jalan yang paling buruk yang nyotampa. Sa'a sabila, buruk jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita menyampaikan kalimat puji dan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cinta ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Les ya sadonya Pak Ibu. Lai kanyang makan sahur tadi. Alhamdulillah ya. Ya. Pokoknya lagi makannya mah berarti sudah dapat berkah. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, pada subuh ini tausiah kita dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Judulnya jangan mendekati zina. Bapak Ibu, jangan mendekati zina. Di dalam hukum Islam Ibu dan Bapak, ada 5 macam yang wajib awak jago. Yang pertama, agama. Yang kedua, akal. Yang ketiga, jiwa. Yang keempat, harta. Yang kelima, nasab atau keturunan. Itu wajib kita jaga sebagai seorang muslim, harus menjaga yang 5. Maka untuk menjaga yang 5 kan Bunda Bapak, syariat Islam. Yang pertama untuk menjaga agama, ada syariat wajib berjihad. Jadi kalau agama awak diganggu Islam ke Bunda Bapak, kita harus dan wajib berjihad, wajib kita bela. Tidak boleh Islam ini dipermain-mainkan oleh orang lain. Yang kedua, menjaga akal.
Kalau kau tidak boleh dirusak, diganggu, maka diharamkan minuman keras. Khamar tidak boleh. Yang ketiga menjaga jiwa, karena kita wajib menjaga jiwa ini, maka haram hukumnya membunuh. Yang sampai menjaga harta, harta kita ini wajib dijaga, maka diharamkan mencuri. Boleh? Harta itu terjaga. Yang terakhir, untuk menjaga garis keturunan nasab seseorang, maka haram berzina. Kita akan fokus Ibu Napa dalam waktu yang singkat ini. Haram berzina ini. Kenapa Ibu Napa? Karena perzina ini adalah perbuatan dosa besar yang mudaratnya sangat besar Ibu Napa. Merusak garis keturunan seseorang. Bisa lahir anak yang tidak punya nasab ayah. Kenapa ini kita baca Ibu dan Bapak? Karena kasus nikah hamil kok kini terus ada Ibu dan Bapak. Maka kami sengaja mengulang-ulang untuk biar awak paham, sama-sama paham awak, mudah-mudahan bisa, kalau ilmu awak paham, setidaknya bisa untuk menjaga diri kita, mengingatkan anak cucu kita Ibu dan Bapak. Boleh? Tidak berulang-ulang aja oleh kasus nikah hamil ke Ibu dan Bapak. Dia nikahkan hamil duluan. Kenapa? Karena sudah terjadi perzinaan. Bagi yang muda yang belum nikah Ibu dan Bapak, kalau dia berzina, itu akibatnya Ibu dan Bapak. Salah satunya adalah terjadi kehamilan di luar nikah. Bagi yang sudah nikah Ibu dan Bapak, apakah dia tidak ada yang berzina? Ada. Lihat di pengadilan agama Ibu dan Bapak, banyak sekarang kasus perceraian karena perselingkuhan, karena perzinaan berselingkuh. Dia sudah punya istri, berselingkuh dengan orang lain. Dia punya suami, mau dibawa orang lain. Ini fakta Ibu dan Bapak. Maka izin kami mengingatkan ayat ini pada pagi hari ini. Nah, kita ulang lagi ayat Ibu dan Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian dekati zina. Berarti khusus masalah zina ini Ibu dan Bapak, kita dilarang mandake saja tidak boleh ya. Jangan melakukan lagi mendekati, tidak boleh. Apa mana mendekati? Melakukan seluruh perbuatan yang beko dikhawatirkan berzina jadinya sudah. Contohnya Ibu apa? Baduo-duo ditampek nelangang ya. Itu sama. Mojok-mojok berdua-dua saja. Maka ada hadis, la yakhluwanna ahadukum, la yakhluwanna rajulun imra'atun illa zu mahramin. Enggak boleh baduo-duo doh laki-laki padusi kecuali ada beko mahramnya di sini. Maka adik-adik tak boleh berdua-dua di tempat sunyi, hati-hati. Termasuklah di sekolah Ibu dan Bapak mau mengecek berdua-dua di kantor, sakawan sakantor padusi laki seorang. Itu juga tetap harus hati-hati Ibu. Karena bisa nanti tak lupa beko, maksudnya berdua jangan lama-lama gitu. Jangan lama. Karena memang ternyata persoalan perselingkuhan itu, mau kita berbicara, itu awalnya kan baduo-duo, bacerito-cerito, bagarah-garah. Nah, itu macam apa? Ya mak, kalau cok bagarah, maksudnya kalau abis gali digaliti gitu. Lah digiti habis gali, tidak boleh. Bagarah-garah, lah masuk saling curhat. Nah, beko ada masalah. Nah, laki-laki lah membantu loh. Jadi itu yang prinsip itu nih, serang masalah keluarganya. Laki-laki sok pahlawan pula dia. Membantu. Kasih pula uang untuk anak belanja, padahal bukan istrinya. Termasuk ini udah Pak, maaf cerita, hati-hati para yang sedang dinas. Pai dinas luar baduo-duo. Bawa to baduo ini bahaya nih, bukan nyawa, enggak ragu.
Karena ada yang mengatakan mana Pak? Kami ndak kaba ado Ustaz, ndak kamang-amang ado. Jangan Ibu Bapak, hati-hati. Jangan bermain api. Kita manusia ini lemah Ibu Bapak. Nabi Adam saja dikeluarkan dari surga karena bisikan setan, iblis. Karena terpengaruh, tidak kuat menahan godaan setan, iblis. Maka banyaklah orang terjerumus Ibu Bapak. Banyak sekarang terjerumus. Kalau terjadi hal yang demikian, terjerumus, terjebak perselingkuhan itu, hancur rumah tangganya Ibu Bapak. Hancur, habis. Kalau hancur, bagaimana akibatnya? Pikirkan anak-anak punya ayah dan ibu yang berpisah. Ini masalah. Maka hati-hati Ibu Bapak. Sebab persoalan zina ini Ibu Bapak tidak hanya yang muda-muda. Nah, zina bisa menjebak seluruh orang. Dari muda, remaja, tua bahkan sekalipun Ibu. Itu tidak sekarang lagi, sejak zaman dulu lagi Bu. Sejak zaman nabi-nabi dulu lagi perzinahan. LGBT ini bukan sekarang Ibu Bapak, sejak zaman Nabi Lut lagi terjadinya. Homoseks itu sejak zaman Nabi Lut. Maka Lut itu kan liwat. Liwat itu kan homoseks artinya Ibu Bapak. Homoseks, laki-laki suka laki-laki. Ini sekarang awak camnya juga Bapak. Kalau dulu laki-laki baduonya bakawan baduo, akrabnya, awak tidak ada berpikir lain. Tapi kalau kini Ibu Bapak, anak laki-laki awak, kalau tanpa akrabnya baduo sesama laki-laki, pagi itu kawannya, siang itu kawannya, malam teleponnya itu kawannya, itu harus curiga Ibu Bapak. Jangan-jangan dia terjebak sekarang hubungan suka sama jenis ini. Tetap kita hati-hati. Anak padusi, zaman awak dulu tidak ada Wak curiganya suka sama jenis. Tapi sekarang Ibu Bapak harus tetap hati-hati Wak. Payahnya baduo padusi akrab mananya benar. Tetap waspada. Karena sekarang Ibu Bapak, LGBT ini sudah banyak kasus. Sumatera Barat termasuk yang banyak juga adalah pelaku LGBT ini. Yang terbaru Ibu Bapak, terjadi pembunuhan seorang laki-laki di Padang, ternyata pacarnya sama laki-laki karena sudah itu. Karena terjebak itu. Inilah bahayanya. Makanya tadi jangan dekati zina. Baduo-duo ndak boleh, bagara-gara ndak boleh, telepon-teleponan mesra-mesra. Ini kan apa Ibu Bapak? Dia bukan suami istri, telepon. Sudah ada pula yang berani sekarang dia bukan suaminya, menelpon panggilnya papa pula, papa. Panggil mama pula dia bukan istrinya. Ini kemesraan-kemesraan yang bisa merusak. Ini sekarang tadi. Nah, itu artinya. Jadi semua perbuatan, termasuklah Ibu Bapak tontonan. Ini apalagi sekarang Ramadan, tontonan yang mengundang syahwat di HP itu harus dijauhi karena bisa merangsang nanti syahwat kita Ibu Bapak, sehingga beko talupo gitu. Sehingga terjadi perbuatan hal yang tidak dibenarkan. Nah, berarti seluruh langkah jalan perzinahan itu jangan dekati. Jangan bermain api, hati-hati. Kok sayang ke anak awak, sayang ke orang rumah awak, sayang ke suami awak, sayang pada keluarga kita, jangan bermain api dengan wanita lain. Jangan bermain api dengan yang bukan suami kita. Hati-hati. Ya Pak Ibu, ini saya mengingatkan. Karena saya Pak penghulu KUA berkecimpung dengan dunia itu. Dengan kasus-kasus pernikahan. Sering curhat-curhatan. Inilah benar. Saya walaupun bukan itu, tapi sekedar untuk konsultasi, ini yang terjadi sekarang. Nah, di wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Zina itu adalah perbuatan keji, menjijikkan. Wasa'a sabila, orang yang berzina adalah yang menempuh jalan yang paling buruk. Jadi kalau ada orang mau berzina dia, ikolah jalan yang paling buruk yang nyotampa. Sa'a sabila, buruk jalan. Kalau mau kita tuh, mau jalan buruk. Maka jangan mulai Ibu Bapak. Hati-hati. Silahkan berteman silaturahim, silahkan. Kode kantor komunikasi kerja silahkan.
Tapi kalau lah arahnya lah lain, maka apa? Lah saling berbagi cerita, saling curhat-curhatan, itu hati-hati. Jangan-jangan syaitan sedang menjebak hati manusia ini untuk nanti menghancurkan kehidupan rumah tangga. Ah, jaleh Pak Ibu, leh jaleh Bapak Ibu, lagi sementara ya. Kau mana aku aja, apalah cak ustaz guanya. Nah, lalu yang kasus sekarang apa? Maka adalah karena anak-anak sekarang sebagian itu karena terjebak dia berbuat zina, maka ada yang hamil. Saya ingin menyampaikan Ibu Bapak, kalau terjadi kasus seperti ini, masih banyak sekarang masyarakat bertanya, bah hukumnya nikah sedang hamil tuh Ustaz? Sudah tuh pertanyaannya balik, apakah perlu nikah ulang balik lalai apa jatuh anaknya? Tuh bahas statusnya Ustaz kalau beko nikah. Nah, itu masih acak di tangan Ibu Bapak. Maka izinkan kami kembali menyampaikan hukum ini, Bu. Nah, pertama, apakah boleh wanita yang hamil karena zina ini dinikahkan? Baru sebut jawabannya, Bu. Boleh apa, Ibu? Boleh enggak? Ah, masih ada membedakan Ibu tuh enggaknya kan. Ibu kok boleh kan nanti perlu diulang-ulang boleh ya, Mak ya? Nah, dengar boleh Ibu dapat deh. Wanita hamil kok itu dua macamnya, Bu. Kau harus paham dulu. Yang pertamanya hamil karena zina. Itulah tercontohkan anak bujang gadis, bazinanya hamil. Satu. Yang kedua perempuan hamil yang ada suaminya lalu meninggal suaminya atau sedang hamilnya bacarai duit. Itu wanita hamil aja. Berarti dia punya suami yang sah. Kalau tadi karena zina dia belum bersuami. Itu beda hukumnya, Bu. Kalau hamil karena zina kok, karena dia tidak terikat perkawinan, lunado ayahnya oleh seluruh agama, maka iko boleh nikahnya. Karena tidak ada yang menghalanginya dan tidak ada masa idahnya. Karena dia belum punya suami. Tapi kalau perempuan yang tadinya sedang hamil, meninggal suaminya, iko tidak boleh dinikahkan sebelum habis masa idahnya. Barang idah wanita hamil sampai melahirkan. Nah, atau ini sedang hamil, bacarai duitnya. Sedang hamil, dicarain dek suaminya, apakah mungkin cerainya buah tangan, atau nanti cerainya di pengadilan agama. Bercerai sedang hamil. Ikut perceraiannya semasa hidup. Gimana Pak? Itu dia harus menunggu masa idah sampai 3 bulan. Menikahkan wanita hamil sebelum habis masa idah tuh iko yang haram. Karena ada ayah pajak di dalam yang sah, ayahnya ada gitu. Jadi ayahnya meninggal, bacarai ayahnya, tetap dia punya ayah yang sah secara agama. Tapi wanita hamil karena zina, anak ini tidak punya ayah. Maka tidak ada yang menghalangi dia menikah. Berarti nikah wanita hamil di ulah zina itu boleh dilakukan. Nah, jelas Pak Ibu? Kok kajian hukum? Nah, itu satu Ibu. Berarti kalau nanti berzina dia Ibu Pak, secara aturan lengkapi berkasnya, pegang takwa, kami akan nikahkan. Nikah lengkap dengan rukunnya, sah nikahnya. Setelah nikah halal bergaulnya, maka dia berikutnya halal bergaulnya. Nah, satu ya. Berarti boleh menikahkan wanita hamil karena zina karena tidak ada yang menghalanginya dan tidak ada masa idahnya. Satu. Lalu bekolah sudahnya menikah, lah iya anak padusi atau anak laki. Pertanyaannya, lah sudah nikah tuh perlu nikah ulang balik Ustaz atau tidak gitu. Nah, itu pertanyaan masyarakat. Kalau pendapat apa Ibu, apa Ibu? Dinikahan balik atau tidak? Apa pendapat Ibu? Bagat ya Pak? Dinikahan balik Pak? Nah, satu jawabannya Pak. Pak. Nikah atau tidak Pak? Ya enggak. Pertanyaannya dinikahan iya atau tidak pendapat apa? Bagat ya Pak? Ah, itu Pak. Ustaz, Bapak pendapat? Nikah atau tidak boleh Mak? Iya dinikahan. Nah kan?
Kalau kira-kira Pak, yang Pak tahu di dalam masyarakat, Pak kok dinikahan balik Pak? Yang tahu lah tadangannya. Untuk apa tadangannya Pak? Nikah pertama tidak sah. Pak kok tidak sah pertama Pak? Karena lah hamil. Nikah pertama tidak sah karena lah hamil. Nah, tapi tadi lawak jawab ya coba. Wanita hamil karena zina boleh dinikahkan. Berarti nikahnya sah Pak. Sah dia bergaul. Yang tidak sah tadi kalau hamil ada lakinya sebelumnya. Kan? Cuma beda kan? Kalau hamil nikah masa idah itu yo tidak boleh haram. Nah, kalau wanita hamil karena zina tadi nikahnya sah Pak. Karena nikah di KUA itu sah, walinya yang sah, saksinya dosa, nikahnya sah, dan dia halal bergaulnya Bunda Pak. Lalu kini lahir anak sesudah itu. Nah, setelah lahir anak itu Bunda Pak, indak paralu nikah ulang Pak. Karena nikah yang tadi itu sah. Karena dia hamil karena zina. Dari segi pernikahannya Pak, nikahnya sah. Kalau nikahnya lah sah Ibu Pak, nggak ada nikah kedua kali lagi. Nggak ada nikah icak-icak doh. Nah, berarti nikah icak-icak main-main tidak ada. Kami tidak akan memulai nikah main-main. Itu Ibu Pak. Berarti lahir anak nanti, nggak ada dasarnya menikahkan ulang Ibu Pak. Ada lo ada nggak untuk membarasian anak, nggak bisa lagi. Mau diapakan anak? Masa dilanjutkan dengan barasian? Anak tuh zina sudah terjadi. Maka tidak perlu nikah ulang. Nggak ada dasarnya nikah ulang. Untuk apa nikah ulang? Karena dia sudah nikah. Nggak ada ulang-ulang nikah. Berarti apa tujuannya nikah ulang? Karena sudah nikah sah. Berarti kalau nikah ulang membatalkan nikah pertama, tidak ada dalam aturan agama. Berarti Bunda Pak, nggak paralu nikah ulang. Ya Pak ya, izin ya Pak. Ilmu. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga, bahas status anak. Kok terakhir Bu ya? Nomor jam 6. Anak kok bisa jadinya padusi atau laki? Ya Bu? Yang hamil itu kan? Status anak yang lahir karena zina, dia tidak punya nasab ayah. Nasabnya hanya ibunya. Nah, berarti secara agama ini punya ibu aja nih. Ayahnya ndak ada. Secara agama, secara biologis silahkan. Kalau masuk di KTP ayahnya silahkan. Tapi dalam konsep aturan agama, dia tidak punya nasab ayah. Berarti ayah kok ndak, pajak kok ndak punya ayah. Ndak bisa dipakai binti ayah pulanya dalam kajian konsep agama. Ikolah yang merusak keturunan tadi. Lalu beko gadangnya, lah tiba waktu menikah, tiba jodohnya, apa yang terjadi sekarang Bunda Pak? Kadang-kadang ayah biologis ini karena dia tidak paham agama, dia mau menjadi wali. Dia tutupi rahasia aibnya. Kalau terjadi demikian Bunda Pak, ayah biologis karena zina ini dalam konsep agama Islam tidak berhak menjadi wali nikah. Lalu siapa walinya? Wali hakim. Siapa wali hakim? As-sultanu waliyun liman la waliyalah. Pemerintah yang sekarang secara aturan hukum kita, kepala KUA adalah wali hakim bagi anak atau orang-orang yang tidak punya wali nasab. Nah, itu baru sah nikahnya. Ini yang tadi sekarang Pak. Tuh Mbak Ustaz, awak dek malu ayah jo menikah. Maka Bunda Pak, karenalah tahu ilmu itu. Kalau tahu ada anak yang kena zina, maka orang tua silahkan kami panggil dari hati yang dalam. Silahkan jujur ke kami di KUA. Jujur ke Pak Penghulu. Baik Pak. Boleh nanti kita benarkan. Tapi kalau diandok-andokan, apa akibatnya? Kalau ayah biologis memaksakan wali nikah, kami di KUA tidak tahu, pernikahannya dipandang dalam konsep agama tidak sah. Karena tidak terpenuhi rukun wali nikah. Kalau nikahnya tidak sah, berarti anak ini selamanya berbuat zina. Tanggung dosa di ayah mak itu yang tahu rahasia aib itu tadi. Demikian jauhnya jangkauannya.
Maka hati-hatilah ibu bapak. Maka tadi ayat mengajarkan, la takrabu tuh kasih tuh larinya, jangan mandake, jangan main api. Maka kanalah anak-anak ibu bapak, kalau ada masih bujang gadis, hati-hati. Yang bujang jago diri, jangan dirusak anak gadis orang. Dan padusi jago diri kalian, adik-adik. Karena kalian yang lebih nanti apanya? Laki adanya maka tadinya lari tabang ambuannya kan? Oh padusi lah barisi kampia tuh baca adanya lah. Ini gambar yang benar Pak. Jadi ini kajian hukum untuk sama-sama kita pahami demikian akibatnya. Lah terakhir Bun Pak. Kalau anak laki-laki tadi Bang Ustaz, ini kan enggak pakai wali. Nah, lacik lah Bun. Kalau laki-laki yang karena zina tadi, lalu beko lagi adiknya padusi. Kalau padusi berarti kan lah nikahnya mak ya. Berarti sudah sah nikahnya kan. Berarti adalah abang laki-laki dengan adiknya padusi tadi dalam pemahaman agama dia hanya seibu nasabnya. Tidak bisa dianggap dia seayah. Karena tadi tidak punya ayah kan? Yang perempuan. Ada lagi beko yang kedua, adiknya padusi. Lalu apa akibatnya Bapak? Anak karena zina tidak bisa menjadi wali nikah bagi adiknya yang layak kedua kalau ayahnya meninggal. Nah, ini kan kalau ayah meninggal Pak kan saudara larinya. Nah, ayahnya meninggal nikah adiknya, meninggal ayahnya larinya ke saudara kandung ya Bang. Tapi kalau yang abang tadi karena zina juga Pak, ketika ayahnya meninggal, abang ini tidak boleh jadi wali bagi adiknya. Karena dia tidak seayah dalam konsep agama. Jadi anak yang sah itu anak yang dilahirkan dan terjadi hubungan suami istri setelah perkawinan sah. Nah, baru anak sahnya. Kalau sebelumnya, inilah juga akibatnya. Maka mari kita berhati-hati. Maka simaklah Al-Quran itu dengan pedoman hawa. Jangan bagadang-gadang hati saja. Istilahnya bodoh apa? Hura-hura na muda-muda, beko tak lupa. Jalan-jalan kan kamari, akhirnya terjerumus oleh jebakan pengaruh syaitan. Kalau terjadi perbuatan zina, akibatnya jauh lebih besar. Maka mari kita berhati-hati. Mudah-mudahan ibu bapak kajian ini bermanfaat dan bagi kita yang berumah tangga, mudah-mudahan rumah tangga kita ini selalu dijaga oleh Allah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, aman-aman damai-damai nanti sampai kematian yang memisahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mak. Dah. Bang.